Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir zaman kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Ketiga kalinya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan menghadiri undangan saya, yaitu dalam sosialisasi budaya positif di sekolah. Sosialisasi budaya positif yang ada di sekolah. Dalam budaya positif ini ada konsep-konsep kunci budaya positif, yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol. Keenam, keyakinan kelas. Ketujuh, ada segitiga restitusi. Nah, nanti saya akan mengulas hanya sedikit-sedikit Bapak Ibu. Nah, untuk yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, saya stop dulu ya. Kenapa saya pilih gambar Power Rangers? Power Rangers itu kan awalnya adalah manusia biasa. Mereka hanya memiliki keyakinan yang kuat untuk memerangi musuh yang ada di dunia ini. Nah, setelah keyakinan itu maka mereka bisa berubah menjadi Power Rangers. Setelah mereka berubah, mereka memiliki kekuatan. Nah, kekuatan itu mereka jadikan untuk memberantas kejahatan. Nah, seperti itu, gambarannya seperti itu. Nah, dari gambaran itu nantinya semoga Bapak Ibu semua dan juga saya bisa merubah paradigma belajar kita, yaitu dari perubahan stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Stop dulu ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, kita ada sedikit permainan. Permainan ini namanya cobalah buka. Permainan ini berpasangan. Monggo mencari pasangan masing-masing. Kurang, cuma satu. Itu. Itu kan Dulu enggak, kakinya sakit. Oke. Sama nggih? Sudah menentukan pasangannya maksudnya gitu. Nah, cara bermainnya seperti ini Bapak Ibu. Saya bagikan setiap satu pasang itu satu nomor itu satu kertas. Nah, kertas ini silahkan diisi. Yang membawa kertas ini silahkan diisi, entah itu rahasia yang sangat penting di diri Bapak ataupun Ibu, ataupun mungkin barang yang sangat-sangat penting dan buat panjenengan. Nah, barang penting nih. barang baik, saya bagikan uang kan jelas barang. Barang pakai. Nanti pasangan. Aku dah paham pelan. Kalau perantau lempok sing gawe mik yo. Tangkrongnya aku ya belum dibantu mawon maksud saya. Jangan buat apa diberitahu pasangannya ya. Pasangannya jangan diberitahu. Pasangannya
kemudian digenggam, dilipat, digenggam, dicelupin. Sudah digenggam. Nah, genggam yang kuat ya, jangan diperlihatkan. Nah, tugas dari pasangannya adalah silakan membuka genggaman temannya tadi untuk mengetahui rahasia dari yang dituliskan tadi. Boleh pakai bujukan, boleh pakai paksaan, boleh pakai. Jadi tidak harus dihukum, tetapi justru harus diberikan solusi ataupun alternatif bagaimana dia bisa melakukan peraturan tersebut. Itu menurut Gajah Dewata. Terus kemudian menurut pandangan Diana Gosen, dari disiplin itu akan berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yaitu Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi, kalau mereka melanggar berarti mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka lakukan. Itu bagian. Tujuan disiplin positif menanamkan motivasi yang berdampak pada jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Jadi motivasi yang mereka miliki itu tidak ada hubungannya dengan hukuman atau hadiah. Jadi mereka melakukan sesuatu hal itu sesuai dengan keinginan mereka tanpa melihat adanya, oh saya nanti akan kalau saya melanggar akan mendapatkan hukuman, dan saya jika melakukan dengan baik maka saya akan mendapatkan hadiah. Nah, itu tidak seperti itu. Motivasi perilaku manusia. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, di sini itu motivasinya. Gambarnya itu seorang wanita dia bekerja dengan keras, dia menuju ke tempat tujuannya, itu motivasinya adalah untuk mendapatkan, ya tergantung itu apa itu dolar. Nah, menurut Diana Gosen adalah bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang nomor 3 ini adalah tujuan dari disiplin diri tadi. Nah, ini ada kebutuhan dasar dari manusia. Nah, setiap tindakan murid kita, setiap tindakan yang dilakukan murid kita itu memiliki kebutuhan dasar dari mereka, yaitu 1, kebutuhan untuk bertahan hidup. 2, cinta dan kasih sayang. Jadi mereka membutuhkan cinta dan kasih sayang. 3, mereka membutuhkan kebebasan. 4, mereka membutuhkan kesenangan atau fun. Yang 5 itu adalah mereka membutuhkan kekuatan atau power. Kebutuhan bertahan hidup yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis. Jadi untuk bertahan hidup misalnya butuh kesehatan, mereka butuh rumah, mereka butuh makanan. Itu untuk, jadi siswa kita itu membutuhkan untuk itu semua. Kemudian yang kedua
ini membutuhkan cinta dan kasih sayang. Nah, kalau cinta kasih sayang ini tidak hanya murid kita, tetapi gurunya, semuanya, gitu. Semuanya membutuhkan cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang ini termasuk kebutuhan psikologis, ya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu adalah meliputi hubungan dan koneksi sosial dengan orang lain. Kemudian kebebasan, mereka membutuhkan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi kebutuhan yang tinggi, kebebasan ini mereka butuh butuh bebas untuk bergerak, butuh untuk bebas mencoba-coba. Kalau masih SD itu biasanya pengen nyoba ini, pengen nyoba itu. Nah, mereka itu butuh kebebasan seperti itu. Kemudian kesenangan ini mereka butuh bermain, butuh seperti tertawa. Nah, seperti kayak gitu. Kemudian main lato-lato itu adalah termasuk kebutuhan kesenangan dari siswa, ya. Terus tidak hanya siswa, orang dewasa pun kadang juga membutuhkan itu untuk hiburan. Kemudian kekuasaan, maksudnya dari kekuasaan itu dia ingin mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, menjadi diakui atas prestasi yang dimilikinya. Itu adalah kebutuhan penguasaan atau kekuasaan. Nah, selanjutnya yaitu posisi kontrol. Ini masih Diana Gosen yang menyatakan dalam bukunya Restructuring School Discipline, mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat pada siswa? Ataukah memerdekakan siswa? Ataupun memandirikan siswa? Nah, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glaser, Gosen berkesimpulan bahwa ada 5 teori kontrol yang seorang guru lakukan. Biasanya baik guru, orang tua ataupun atasan dalam mengontrol. Nah, itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol tersebut, kalau Bapak Ibu masuk pada posisi berapa nih biasanya kalau di kelas? Bu Risma? Ya, kalau saya sendiri di dalam kelas itu masalah menghukum itu tidak pernah, karena juga bukan seharusnya guru menghukum. Kemudian membuat rasa bersalah itu sepertinya juga tidak gimana, karena dalam diri anak itu pada pelajaran tidak menuntut untuk mencari kesalahan atau membuat rasa bersalah, tapi fokus belajar. Kemudian saya juga bisa menjadi seorang teman untuk siswa-siswi. Karena apa? Kalau diposisikan saya sebagai guru, anak sebagai siswa itu terkadang masih ada rasa canggung untuk berinteraksi seperti itu. Juga sebagai pemantau. Karena apa? Kalau guru sebagai pemantau agar anak juga memiliki rasa takut. Di situ ada gurunya,
dia juga bisa membentuk rasa disiplin, karena kalau tidak memposisikan guru sebagai seorang pemantau, itu anak seenaknya sendiri. Waktunya belajar itu dia bisa bermain, tidak mengikuti pelajaran dengan baik. Dan di situ juga sebagai manajer mengatur bagaimana anak seharusnya belajar di dalam kelas dan bagaimana anak nantinya memposisikan diri pada saat pelajaran berlangsung seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Risma. Baik, kita lihat selanjutnya yang namanya penghukum itu seperti apa. Jadi posisi penghukum itu adalah bisa menggunakan hukuman fisik ataupun bisa maupun verbal. Jadi orang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa melakukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid untuk lebih dalam lagi. Nah, penghukum itu biasanya memiliki nada suara tinggi, kemudian bahasa tubuh, matanya melotot, terus jari menunjuk-nunjuk, itu sudah dikatakan sebagai penghukum. Nah, itu sudah dikatakan sebagai penghukum ya. Jadi penghukum itu tidak dia memberikan kita berikan fisik, ayo hubungi lapangan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya guru itu bersuara lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau merasa rendah diri dengan kata-kata yang keluar dengan lembut tersebut. Nah, pembuat merasa bersalah ini biasanya dia menggunakan nada-nada memelas. Walale, gak kesana gurumu nek seperti itu. Lah, seperti itu. Itu membuat rasa bersalah. Jadi bahasa tubuh, kemudian merapat kepada anak, kemudian dengan lesu, tes tubuh kita lesu, lemes. Nah, itu dikatakan sebagai posisi membuat merasa bersalah. Kemudian teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya untuk mengontrol murid melalui persuasi. Jadi posisi teman pada guru ini bisa negatif, juga bisa positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman ini biasanya menggunakan hubungan baik, ada humor untuk mempengaruhi seseorang tersebut. Nah, biasanya teman itu dengan nada suara ramah, akrab, bercanda. Nah, bahasa tubuhnya itu dia merapat pada murid, terus menatap mata, kemudian senyum jenaka. Nah, itu dia dikatakan guru berada pada posisi teman. Tetapi pada posisi teman ini terkadang disalahartikan dengan sama siswa, ya kan? Mereka menganggap kita sudah sebagai teman, dan tidak sudah berbuat seperti itu, tetapi mereka menganggap kita teman, sehingga kadang mereka tidak buat dosa kan guru ini. Nah, tidak sopan, kadang seperti itu. Nah, jadi teman di posisi guru sebagai teman ini kita harus bisa mengontrol juga pada saatnya. Maksudnya gini, kita harus bisa walaupun sebagai teman, tetapi masih ada batasan-batasan antara guru dan muridnya. Kemudian selanjutnya adalah pemantau. Pemantau ini artinya mengawasi. Jadi kita mengawasi, kita bertanggung jawab dengan perilaku-perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi dipantau berdasarkan peraturan-peraturan yang ada dan menggunakan sanksi ataupun konsekuensi. Nah, kita dapat memisahkan hubungan antara pribadi kita dengan murid kita sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau.
Bu Rina. Jadi hukuman dan konsekuensi itu menurut Bu Rina serupa tetapi tidak sama. Baiklah. Jadi yang dimaksud hukuman ini, hukuman itu memiliki sifat terencana atau tiba-tiba. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia melakukan sebuah kesalahan, dan murid tidak dilibatkan untuk mengetahui hukumannya apa. Nah, hukuman yang diberikan ini bisa berupa fisik ataupun psikis. Nah, biasanya hukuman ini yang terlibat atau ada yang membuat itu adalah hanya satu pihak saja. Jadi muridnya ataupun guru, kata lainnya guru yang membuat dan murid tidak dilibatkan. Jadi tidak tahu kalau saya melakukan salah ini nanti dihukum apa ya sama guru saya. Nah, itu seperti itu. Kemudian kalau bentuk konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati. Jadi sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Jadi mereka membuat kesepakatan, sudah ada kesepakatan antara murid dan guru. Jika kamu melanggar atau jika kamu melakukan seperti ini, maka konsekuensi yang akan kamu terima ya seperti apa? Itu kadang murid sendiri yang menentukan. Nah, terus bentuk umum dari konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi seperti itu. Jadi hukuman dan konsekuensi itu tidak sama Nah, ini ada restitusi yang tadi sudah dibahas. Jadi restitusi ini merupakan program dari disiplin positif. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, dalam restitusi ini untuk menyelesaikan sebuah masalah itu ada namanya segitiga restitusi. Di sini ada 3 tindakan atau 3 langkah, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, teori kontrolnya untuk menstabilkan identitas itu apa? Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakannya, semua perilaku yang mereka lakukan itu memiliki alasan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Itu teori kontrolnya. Nah, ini contoh dari kemarin itu kita membuat sebuah drama, yaitu contoh jadi ada anak melakukan kesalahan, kemudian kita menyelesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi tersebut. Videonya benar. Nah, bisa? Tidak bisa? Oh, sudah, linknya belum dipasang. Dua,
menstabilkan identitas. Nah, ya, kita harus menyadari bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan dan bukan satu-satunya orang juga yang pernah melakukan hal itu. Mungkin ada yang lain juga melakukan hal yang sama. Nah, kemudian memvalidasi tindakan menanyakan keyakinan kelas. Jadi pada saat melakukan segitiga restitusi ini kita sudah membuat keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Jadi kita sebelumnya harus membuat keyakinan kelas. Nah, itu adalah segitiga restitusi. Nah, ini kata-kata terakhir. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah selesai. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau mendengarkan dan sudah mau memperhatikan penjelasan saya. Nah, jika banyak kesalahan ataupun saya yakin masih banyak kesalahan yang saya buat karena ini juga baru pertama, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sudah bagus. Sudah bagus, hanya nanti kalau ada seperti ini, tolong coba ya, bukan orangnya, saya yang memberikan perangkat disiapkan dan Seperti tadi. iya, jadi biar lancar gitu. Iya, ya Pak Bud, terima kasih atas masukannya. Juga kita dibuat dapat ibarat alatnya itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bud atas sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Siapa yang tahu keyakinan kelas apa? Belum tahu? Belum. Jadi keyakinan kelas itu nanti berupa pernyataan yang positif atau keyakinan kelas ini nanti juga merupakan apa? Merupakan kesepakatan kita agar kalian bisa melakukan segala sesuatu tanpa adanya paksaan, tetapi kamu bisa melakukan itu sesuai dengan apa? Motivasi atau keinginan kamu sendiri. Nah, tapi dalam membuat keyakinan kelas ini jangan ada kata yang negatif seperti ada kata larangan ataupun hukuman, itu jangan disertakan ya. Nah, itu misalkan dari contohnya kayak kalau disiplin, nah, biar kamu nggak terlambat, berarti kamu bagaimana kata-katanya? Ya, pernyataannya bagaimana? Coba salah satu. Nah, aku kerjanya tidak akan terlambat walaupun sekalipun. Misalnya yang lainnya. Ya, Rizka. Aku kerjanya tidak akan terlambat nanti. Baik. Aku tidak akan pernah terlambat. Alisa? Aku selalu hadir tepat waktu. Aku selalu hadir tepat waktu. Dari semuanya pernyataan yang kamu buat, memang semuanya sudah bagus gitu. Itu adalah janji kamu sendiri yang kamu lakukan. Tetapi untuk lebih efisiennya atau lebih bagus dari pernyataannya itu adalah dari yang Kalista buat tadi. Apa Kalista tadi? Aku selalu hadir tepat waktu. Aku selalu hadir tepat waktu. Berarti kalau kamu berjanji selalu hadir tepat waktu, berarti tidak akan pernah terlambat. Itu artinya. Nah, sekarang silakan buat pernyataan ataupun beberapa pernyataan keyakinan kelas yang intinya satu masalah disiplin, ya kan? Terus apa lagi? Tugas menghormati
pembersihan. Nah, silakan dibuat dulu. Nah, nanti kita bahas, kita lihat lagi cara penyataannya yang sesuai itu yang mana. Ya. Jadi, ya. Sudah semuanya? Nah, sekarang untuk yang disiplin, kalian tuliskan di sini. Oke? Ini tuliskan. Berapa pernyataan berserah kamu untuk kedisiplinan itu, berapa pernyataan yang kamu tuliskan di sini sesuai dengan kamu. Oke, silakan. Oke, yang kamu tulis ini adalah kamu yang membuat sendiri, berarti kamu sudah berjanji. Ya.
keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi apa saja? Satu. Nah, disiplinnya apa? Aku selalu hadir di tempat waktu. Selalu hadir tepat waktu. Kemudian yang kedua, melaksanakan tugas dan kewajiban tepat waktu. Yang ketiga, selalu menghormati dan menghargai. Yang keempat, menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Kemudian selalu membantu. Oke. Nah, itu adalah keyakinan kelas yang sudah kita buat. Berarti keyakinan itu adalah kesepakatan kita bersama, ya? Nah, sekarang silakan ditempel di sana. Nanti untuk yang silakan kalian tempelkan di sini keyakinan kelas yang sudah kamu buat. Ini kan ini dulu. Ya, terserah kalian, Pak. Terserah. Pun. Di atasnya juga nggak apa-apa itu lah, gitu. Jadi nggak. Selesai. Udah selesai? Sudah. Sebelah baratnya, Mas Awan. Nah, gitu. Jadi biar Itu wong iki gak njupuk ya wong iki yo. nah, itu tadi kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Terima kasih atas kerjasamanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.